Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fillah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin amin ya rabbal alamin. Eh Jazakumullah khairan katsira atas waktu yang diberikan Mbak Yen Yen, dan juga ibu-ibu akhwat yang solihah di pengajian ya, Ar-Raudhah, PCIM ya, Paris ya. Ya, alhamdulillah sore hari ini saya bisa menjumpai bersilaturahim sowan pada ibu-ibu semua, saudara-saudara yang non jauh di sana ya, alhamdulillah. Semoga ibu-ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan kesehatan ya, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi rahmat, diberi manfaat insyaallah. Pada sore hari ini saya mendapatkan amanah dari Bu Dekan, Bu Eli, untuk membicarakan tentang materi psikologi begitu ya. Kebetulan yang saya geluti Udah lama. saya mengajar di Fakultas Psikologi UAD, psikologi klinis ya ibu-ibu, akhwat sekalian. Alhamdulillah tema ini adalah beberapa yang saya lakukan bersama tim, melakukan riset-riset tentang flourishing ya, bagaimana bertumbuh ya. Flourishing ini adalah salah satu konsep dalam psikologi, khususnya psikologi, jadi psikologi positif gitu ya, yang dimana psikologi, ilmu psikologi juga nanti dikaitkan dengan Islam, Islam maupun psikologi, di sana ada titik temunya. Salah satunya di dalam membahas aspek-aspek positif manusia, begitu ya. Mengapa manusia perlu dilihat dari aspek positifnya? Kalau dilihat dari aspek negatifnya, karena nggak ada habis-habisnya nih ya. Ada saja yang kurang, ya kan? Kurang ini, kurang itu, ngeluh ini, ngeluh itu. Ya kalau kami di Jawa, di Indonesia ini banyak sekarang mengalami panas ya. Ya ini ya, panas yang tidak biasanya ya. Nah ini seringkali kemudian ini sudah mulai hujan ya beberapa hari ini ya, sudah mulai hujan. Tapi ketika diberi hujan oleh Allah, kemudian tidak bersyukur. Aduh, ternyata bocor ya. Semoga nanti ini ya hujannya nggak lebat, jadi minta lagi ya, tidak ada habis-habisnya. Jadi kalau mau mencari kekurangannya pasti banyak sekali ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Siapa yang merasa sempurna? Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau tidak sempurna ya itulah manusia gitu ya. Jadi manusia itu memang dhaif, punya sifat dhaif. Tetapi di dalam Islam Allah juga melihat manusia itu punya potensi-potensi yang bisa dikembangkan ya. Selain barangkali juga punya kekurangan-kekurangan. Apa itu ya dalam sesungguhnya manusia itu ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka alhamaha, maka diberikan ilham kepadanya jiwa itu, fujuroha, jalan yang negatif, jalan yang fujur, maupun jalan takwa, jalan yang baik, jalan yang negatif maupun yang positif. Maka qad aflaha man zakkaha, maka sungguh baiklah orang itu yang senantiasa membersihkan dirinya. Maka kemudian dengan membersihkan diri ini dia bisa bangkit
dari hal yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif. Nah, itulah yang kemudian dalam riset-riset yang kami lakukan, saya pernah meneliti orang-orang yang cacat ya Bunda ya. Ini sebaiknya disebutnya apa ya? Akhwat ya. Masih akhwat Bebas, atau sudah bebas Bunda. masih akhwat atau sudah ini Ibu? Ada yang masih akhwat? Kebanyakan kami sudah memiliki anak Bunda. Oh, sudah ibu muda Ya, ya. Oke, ibu-ibu muda ya. Wah, seru ya. Anaknya nggak dibawa nih, Mbak Yen Yen dan teman-teman. sekolah, sekolah, alhamdulillah. Oh iya, lagi ya. Oke, sekolah ya. Jadi ibunya bisa mencari ilmu, Masya Allah. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu adalah bahwa manusia itu memang diberikan ilham fujur maupun takwa sama-sama nih potensi kita mau kita kemanakan ya. Nah, oleh karena itu nanti dalam flourishing ini kita penting sekali ya, apalagi ibu-ibu sekalian hidup di negeri orang ya. Ini warga negaranya sudah berganti atau masih Indonesia? Kebanyakan dari kami masih Indonesia. Oh Ya, ya, masih Indonesia ya. Nah, eh, tentu sebagai warga negara Indonesia di negeri orang lain akan menghadapi tantangan-tantangan ya, menghadapi permasalahan-permasalahan. Maka jangan menyerah dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan di Paris, di Perancis itu bisa menjadi sarana kita untuk bertumbuh, menjadi sarana kita untuk berkembang ya, dibandingkan orang-orang lain ya yang tidak mendapatkan tantangan yang serupa. Nah, ini yang nanti saya akan diskusikan tentang konsep flourishing itu di dalam psikologi. Saya boleh izin share screen ya, Bunda ya? silakan Bunda Urba, sudah bisa. Iya, sebentar. Iya, sudah kelihatan? Sudah jelas, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, mengapa kemudian manusia ini perlu bertumbuh ya, perlu sejahtera, perlu bahagia ya. Karena konsep flourishing ini mengkaitkan diri dengan kesejahteraan atau melakukan aktivitas-aktivitas yang terbaik ya, atau kemudian punya energi, punya etos ya, punya etos kerja untuk bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Ibarat mobil ya, kalau mogok ya, nah kalau mogok itu tidak akan jalan mobilnya, meskipun mobilnya itu bagus ya, mobil apa yang terbagus ya, mobil Rolls Royce atau apa ya, BMW. Nah, tetapi ketika mesinnya ini tidak bagus, maka mobil ini tidak akan berguna. Maka energi, etos yang menggerakkan mobil itu, motor itu juga perlu diperbaiki, ya, dioptimalkan supaya bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian mungkin kenyataannya ada gap ya. Ternyata ya kadang manusia itu ya kadang futur, kadang juga lupa, kadang juga melakukan hal-hal yang justru tidak produktif ya. Nah, ini kemudian realitasnya di kehidupan itu pasti senantiasa akan dijumpai masalah ya. Kalau tidak ingin ada masalah, ya tidak usah hidup di dunia karena memang dunia itu senantiasa ada stresor, ada masalah gitu. Apa masalah di Paris ya, Mbak Yen Yen, yang sering terjadi? Banyak demo, Bunda. Apa? Satu aja.
Ya, banyak demo tapi di sini kan terorganisir ya, jadi insya Allah aman, aman ya. Oh begitu ya. Demo ya, Juli ya dulu itu ya. Demo karena ada warga ya yang terbunuh dan sebagainya ya. Kemudian ada stigma barangkali ya. Saya pernah juga di US dulu, beberapa teman yang di sana itu menghadapi ya ini Muslim ya. Muslim itu ada Islamofobia ya. Di Paris bagaimana? Ada juga ya? Ya, mungkin sebagian Di ya. Paris nggak terlalu signifikan ya, Oh karena begitu. ya sosialnya Alhamdulillah. berimbang ya. Insya Allah berimbang. Oke. Jadi informasinya berimbang ya. Oke. Nah, kemudian nanti ada masalah-masalah emosi ya. Mungkin menghadapi anak, keluarga ya. Dulu ada kasus di Amerika itu banyak warga negara Indonesia yang dari IPTN kemudian kerja di Boeing ya. Kerja di Boeing, membawa anak istri ya. Ketika di Indonesia, suami istri bisa bekerja bersama-sama. Ada yang dokter, ada yang gitu ya. Jadi ternyata begitu kemudian tidak di Indonesia, di negara lain, si perempuan-perempuan nih itu nggak bisa lagi bekerja karena mereka harus mengurus anak. Gimana nih kami jadi UPI Abu katanya. Tahu UPI Abu? Ya, jadi ibu rumah tangga yang kemudian dia merasa gimana nih saya udah kuliahnya di Jerman, saya gini begitu ya. Sekarang sepertinya ilmu saya tidak berguna. Nah, nanti dulu gitu ya. Benarkah studi tinggi itu kemudian tidak berguna kalau tidak bekerja? Nah, itu ya. Jadi banyak mungkin persoalan-persoalan seperti kata Bunda Yen ya. Beda budaya, lingkungan, paparan eh, demoralisasi ya, atau bahkan sekarang ini marah ya kalau di Indonesia itu banyak lagi suicide ya, merasa sepi, kesepian, kemudian punya ide-ide bunuh diri sampai melakukannya. Atau prestasi-prestasi yang dia merasa tidak signifikan. Sehingga disinilah eh, ciri-ciri ini menunjukkan tingkat flourishing yang rendah ya. Nah, mungkin ini contoh-contoh yang belum relevan ya. Saya tidak tahu, mungkin nanti Mbak Yeyen bisa sharing tentang permasalahan-permasalahan apa yang kemudian menghambat untuk flourish itu apa sih? Ya, apa sih yang menghambat kita untuk tumbuh? Kebanyakan untuk kaum ibu-ibu di sini sih lebih ke masalah pendidikan anak mungkin ya Bunda ya, Oh, karena baik. ya, Pendidikan anak karena ya. ada apa namanya? Karena di sini sekolah tidak membolehkan interaksi dengan yang berhubungan dengan agama, jadi Hmm? kami harus bekerja lebih keras untuk menyeimbangkan agama di rumah gitu. Sebenarnya kebanyakan masalah di sini itu di bidang keluarga gitu. Oh iya. Jadi ini ya tidak boleh ada pembahasan tentang agama begitu ya di sekolah, Ya, simbol-simbol agama begitu ya. Sampai SMA juga begitu ya, atau sampai perguruan tinggi juga begitu ya. Tidak ada boleh simbol-simbol agama ya. perguruan tinggi boleh ya? Perguruan tinggi boleh. Sudah boleh kalau perguruan tinggi bebas menggunakan jilbab. Mungkin karena kategorinya udah dewasa mungkin ya Bunda. Ya. Oh begitu ya, ya, ya. Saya kira ini tantangan yang tidak mudah ya, tetapi juga tidak berarti kita tidak bisa melewatinya. Nah, flourishing ini sebenarnya konsep bahwa setinggi apapun ya, setinggi apapun pencapaian seseorang itu nanti dia
harus dimulai dari bagaimana dia mensejahterakan dirinya, ya, bagaimana dia menumbuhkan di dalam internalnya dia dulu, ya. Secara internal, apakah saya ini bisa mengasah diri kita kepada level-level tinggi dari kesejahteraan itu. Nah, mungkin kalau istilah sejahtera, bahagia itu nanti sangat subjektif, ya. Bagaimana sih kita bisa bahagia atau sejahtera? Nah, ini pernah ada sebuah studi di mana kebahagiaan itu diukur dari physical well-being, bagaimana fisiknya ini sejahtera, ya, atau sehat, kesehatan, ya, tapi secara fisik. Ini oleh kira-kira 55% responden mengatakan bahagia kalau sehat, ya. Ada yang bahagia kalau relationship-nya dengan pasangan ini bagus, ya, 49%. Ini bisa mengisi lebih dari satu, ya. Kemudian anak tadi, ya, anak, ya, bagaimana mengasuh anak, mendidik, merawat mereka tumbuh sampai besar, ya, itu menjadi salah satu sumber juga concern, ya, manusia untuk bahagia. Atau kemudian dia merasa bermakna, ya. Mengasuh anak tadi, ya, kasus banyak perempuan-perempuan yang dulunya bekerja mencapai karir yang tinggi begitu di negeri orang, kemudian harus mengasuh anak ini, dia merasakan itu ada maknanya apa enggak, ya. Dan itu bagi dia itu tidak bermakna, lebih bermakna kalau di kantor, ya. Nah, ini. Jadi merasa dirinya bermakna itu nanti menjadi ukuran kebahagiaan. Atau bagaimana kondisi kehidupan dalam kehidupannya ini, bagaimana dia melewati hari-hari dalam kehidupannya itu, ini akan menjadi cara dia untuk berbahagia. Nah, konsep flourishing ini muncul justru dari seseorang ini, konsep psikologi positif tadi yang saya sampaikan, yang menjadi dasar teori flourishing, teori pertumbuhan, ya, post traumatic growth, resiliensi, thriving, ya, kualitas hidup dan sebagainya, ini adalah bahwa kalau seseorang mengalami kejadian yang negatif, maka sebenarnya itulah peluang manusia untuk tumbuh. Bisa tumbuh dalam kejadian tersebut memberikan peluang untuk pertumbuhan. Nah, ini sebenarnya muncul dari ini, ya, teorinya Frankl, ya, awalnya, ya, atau dasar-dasar agama di seluruh agama. Tidak hanya Islam, sebenarnya dari seluruh agama itu sangat concern bagaimana ujian-ujian dari kehidupan seseorang itu bisa membuat mereka meraih sesuatu yang lebih tinggi pasca mengalami ujian itu. Nah, teori tentang misalnya ketika orang menghadapi kedukaan, ya, orang menghadapi kedukaan, ternyata mereka ini hanya terpuruk pada awal-awal. Mungkin denial, menolak, ya, kemudian marah, sampai depression. Tapi nanti Allah itu memberikan sebuah kekuatan, ya, untuk kemudian dia mengalami satu fase tarik ulur, ya, dalam dirinya itu, bargaining, ya, bagaimana dia kemudian mencoba ini apa sih yang terjadi padaku, mengapa saya begini, oh, insight apa yang saya dapat, ya, makna apa yang kemudian saya peroleh. Nah, nanti kemudian dia itu mencapai proses penerimaan diri terhadap proses kejadian itu, ya, sampai kemudian dia bisa melewati, ya. Nah, kemudian inilah yang kemudian dipakai ini bapaknya psikologi positif, Seligman, dalam psikologi itu kemudian dia membuat buku tentang flourish, ya, orang itu bagaimana menjadi orang yang
tumbuh ya dari kejadian-kejadian yang dia alami. Bukan sekedar nanti dia menerima, tapi kemudian setelah menerima dia berkembang ya. Tapi prosesnya mungkin harus melalui titik-titik tadi. Okay. Mohon maaf saya ngecas sebentar ya Bunda ya. Silakan Bunda. Ya. Nah ini secara teorinya ya ini sangat ini teoritisnya ya perbedaan-perbedaan. Jadi yang namanya bahagia sejahtera dalam literatur psikologi itu bukan hanya aspek psikologis, tetapi juga kemudian aspek sosial, aspek spiritual. Tidak hanya ada di dalam subjektif dirinya, tetapi juga dalam unsur-unsur yang objektif dia di sosialnya maupun transenden dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan ya, di unsur-unsur spiritual. Nah, lengkapnya harus mencapai psikososial dan spiritual. Nah, ini ada banyak istilah sebenarnya dalam psikologi yang meneliti atau membahas tentang kebahagiaan, sering disebut happiness, life satisfaction, well-being. Nah, di dalam teori well-being inilah kemudian ada subjective well-being. Nah, subjective well-being ini kalau dalam psikologi hanya mengacu kepada kebahagiaan di dalam diri seseorang. Kemudian ada muncul psychological well-being, ini tidak hanya internal tetapi juga bagaimana aspek eksternal, dan juga tadi aspek flourishing tadi oleh Martin Seligman, kemudian dikembangkan juga oleh Butler and Kern. Ini disingkatnya ini PERMA ya. Dan nanti ada juga yang melalui proses trauma baru tumbuh, itu namanya nanti post traumatic growth. Nah, tadi di dalam PERMA tadi, bagaimana kita menumbuhkan diri? Yang pertama adalah emosi kita dulu. Kita harus punya kemampuan memanage emosi kita, kemudian mengelola emosi kita, tidak untuk kita tolak, emosi negatif maupun emosi positif, itu perlu kita tumbuhkan. Termasuk dalam menghadapi anak ya, saya kira, apalagi kalau anaknya balita ya. Wow, ini kadang yang barusan dirapiin berantakan lagi ya. Nanti juga protes-protes mereka ya, keinginan-keinginan mereka yang perlu dipenuhi ya, dan apalagi sekarang ini gadget ya, serba gadget ya Bun. Nah, ini juga perlu sekali manajemen emosi dari ibu-ibu sekalian. Gimana sih supaya saya bisa tenang, santai ya, tidak terlalu membuat anak jadi ikut panik ya, kalau emosi kita ini juga panik. Nah, ini flourish yang pertama itu aspeknya adalah bagaimana mengelola aspek emosi kita yang positif maupun yang negatif, ini kita kelola. Yang negatif dikurangi, kita mencoba menggantinya dengan berbagai macam emosi-emosi yang positif, dan emosi positif itu bisa banyak ya, tidak hanya bahagia ya. Apakah orang tidak bisa bahagia ketika dia sedang menghadapi satu kejadian-kejadian negatif? Nah, ini persoalannya bagaimana dia mengatur nanti emosinya itu. Yang kedua menjadi tolok ukur flourishing adalah bagaimana keterlibatan, engagement ya. Tadi disingkat PERMA, P tadi positive emotion, dan mengelola negatif emotionnya, juga engagement ini bagaimana terlibat. Terlibat itu dalam artian apakah kita fokus ya, bisa fokus atau enggak, itu namanya engage. Kalau sekarang ini ya, kalau ibu-ibu sholat ya, sholatnya khusyuk, fokus, nah itu engage.
ada engagement ya. Kalau ibu sedang melakukan satu pekerjaan, ya sedang mengantar putranya, sedang mendampingi belajar putranya ya. Nah, ini kita engage di situ. Flow dikenal juga sebagai flow ya. Bagaimana kita terlibat dalam semua hal yang kita kerjakan itu ya. Kita syukuri, kita rasakan makna-maknanya apa yang kita lakukan selama kita mendidik anak itu namanya engagement. Kemudian yang ketiga adalah R ya, relationship atau bagaimana relasi atau hubungan. Bagaimana kita ini punya perasaan terhubung, didukung, dihargai oleh orang lain dalam satu kelompok. Ini bagus sekali ya. Pengajian Raudhah ini sudah berapa tahun ya, Mbak Yeyen? Sudah 10 tahun, Alhamdulillah Bunda. Masya Allah, sudah 10 tahun ya, istiqomah ya. Nah ini luar biasa. Betapa kita ini memang membutuhkan orang lain ya, tidak bisa sendiri. Maka bagaimana adanya orang lain itu jangan seperti tidak adanya. Ya, adanya orang lain itu harus ada bedanya dengan tidak adanya orang lain. Maka namanya social support ya, bagaimana dukungan dari sosial itu sangat membantu orang-orang untuk tumbuh ya. Dan orang yang tumbuh itu dia juga terhubung dengan orang lain, tidak menyendiri ya. Pengajian, wah kalau nggak diulik, kalau bahasa kami apa ya, diampiri ya, nggak mau gitu ya. Nah ini berarti tidak ada hubungan positif dengan kelompok ya. Punya program-program, maka semuanya bekerja, semuanya terlibat ya, semuanya bergerak ya. Nah, di sini ada perasaan terhubung untuk kelompok maupun kelompok itu juga melakukan sesuatu sebagai support ya, memberikan support bagi anggotanya. Nah, kemudian M yang keempat adalah makna meaning ya, melakukan sesuatu yang bermakna. Ada kesadaran bahwa kalau saya melakukan sesuatu itu ada gunanya, ada tujuannya, ada sebabnya loh. Dengan sadar ya, adanya makna untuk menjadikan bahwa ini loh, apa yang saya lakukan ini sesuatu yang penting ya. Penting itu tidak diukur dari finansial, tidak diukur dari materi ya. Tetapi bagaimana kita merasakan ya efek yang bahkan mungkin important sama urgent itu beda ya. Kalau important itu sesuatu yang penting, bahkan mungkin tidak bisa dilihat saat ini. Ya, oke. Kemudian yang A, yang kelima adalah accomplishment, melakukan sesuatu sehingga meraih hasilnya. Ya, pencapaian bisa objektif, misalnya dia mendapatkan penghargaan, ya, oleh suami menghargai hasil kerja kita, anak juga terima kasih mami ya misalnya ya. Tetapi juga rasa penguasaan keterampilan dan pencapaian itu juga penting. Jadi bukan saja hasilnya, tetapi bagaimana kita merasakan adanya, oh saya sudah mencapai sesuatu. Jangan sampai orang lain sudah melihat kita melakukan sesuatu, kita sendiri kosong ya. Emang iya ya. Nah, gitu ya, banyak juga yang merasa tidak berguna padahal orang lain melihat apa yang dilakukan itu sudah sesuatu yang patut dihargai, patut dirayakan, patut diapresiasi. Tapi dalam dirinya sendiri dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Maka dalam profiler nanti ada alat ukur ya, PERMA itu harus mengukur juga bagaimana perasaan subjektif terhadap pencapaian dalam tanggung jawab sehari-hari. Demikian ya. Kita ada nggak perasaan mencapai sesuatu ketika kita melakukan tanggung jawab itu? Kalau enggak, kita merasa nggak puas, terus jadinya nggak bahagia ujung-ujungnya. Nah, sebenarnya intinya kalau Seligman 5 ini ya PERMA, kemudian oleh Butler and Kern itu nanti ada tambahan-tambahan yang lain, ada health, kesehatan ini ya. Ini merupakan salah satu hal yang penting juga dan perlu kita jaga. Allah Subhanahu wa taala juga sangat menyukai orang-orang yang sehat ya.
orang-orang yang kuat gitu untuk mendukung pencapaian-pencapaian yang kita lakukan. Nah, nanti dari alat ukur itu bisa dilihat profil kita seperti apa. Nah, kemudian kita bisa bertanya nih, ada permasalahan apa yang membuat Anda sekarang tidak flourish? Sudah pernah diatasi belum? Hasilnya apa ya? Kemudian apa dampak pada keluarga ketika kita sendiri tidak flourish, yang tadi ada perma dan health tadi? Apa dampaknya? Kira-kira ada nggak ya dampaknya kalau kita tidak flourish? Nah, ini nanti bisa menjadi bahan diskusi. Ini ada beberapa jurnal tentang flourishing yang saya lakukan juga. Salah satunya dengan banyak bersabar dan bersyukur ini ya. Baik mahasiswa S1 maupun S2 diberikan pelatihan ini ternyata flourishing-nya meningkat. Mungkin itu saja. Yang terakhir ini ya, interaksi manusia dengan lingkungan. Kalau kita flourish, nanti lingkungan kita juga akan ikut ya merasakan efek dari kebahagiaan kita itu. Dalam surat Al-Uhud itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amal ladzina sa'idu fafil jannati fiha madza mati samawat wal ardu ila masa Robuka atau an wairo majadud. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka nanti tempatnya insya Allah di surga Allah. Mereka itu kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Ini adalah sebuah karunia ya, yang tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya, Masya Allah. Dan juga beberapa ayat yang lain, alladzina amanu wa amilu solihati tubalahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik ya. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Yenian dan Ibu-Ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Saya seru untuk saya sendiri dan semoga manfaat juga ya, insya Allah untuk Ibu-Ibu sekalian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Yen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali Bunda. Masya Allah, slide-nya luar biasa, luar biasa. Sangat bagus ya. Sangat menarik. Tadi Bunda, kalau boleh saya lihat lagi slide yang mengenai yang tadi yang grafik Oh ya, tentang menghadapi masalah ini ya. yang pada akhirnya ada acceptance. Oh, sebentar. Masih di awal tadi. Ini ya. Ya, betul. Sedikit Bunda, ada nggak kasus yang pernah Bunda hadapi itu dalam menghadapi masalah itu nggak melalui siklus ini, jadi langsung ke acceptance gitu. Ada nggak orang seperti itu, Bunda? Ya. Hanya untuk sebagai ukuran bahwa, oh ternyata bisa loh seperti itu, jadi nggak perlu ada denial, nggak perlu ada anger, apalagi depresi gitu ya. Iya. Tapi langsung bisa langsung connect, oh oke gitu, ini adalah suatu masalah dan pasti ada suatu maksud di balik masalah ini dan pokoknya langsung ke siklus yang acceptance gitu Bunda. Iya, iya. Silakan Bunda. Iya, iya. Eh, ya itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan berbagai kemungkinan tadi ya. Kemungkinan baik atau kemungkinan buruk, potensi baik atau potensi buruk. Ya, orang-orang yang dengan potensi baik, maka dia akan mempercepat ya proses ini ya, tidak usah menunggu sampai depresi gitu ya. Jadi ini grafik yang tidak semua orang melalui ini ya, tidak semua orang harus melalui ini. Jadi dia bisa kemudian cepat dengan cepat untuk kemudian ada proses namanya nanti rumination ya, perenungan kalau dalam bahasa kita itu, karena dia sudah mempunyai ini ya. Di sini adalah yang paling bawah ini adalah
daya dukung yang bisa mencapai kondisi-kondisi cepat untuk bangkit menerima ya. Misalnya adanya information and communication. Jadi ada dukungan dari informasi, dari pengajian yang pernah dia ikuti, dari buku yang dia pernah baca ya, dari komunikasi dengan orang-orang yang ulama yang paham tentang masalah itu sehingga kita tidak salah. Atau kemudian kita juga mendapatkan support secara emosional. Kemudian juga kita mendapatkan guidance, kita mendapatkan direction ya. Jadi ini adalah daya dukung yang orang lebih cepat untuk bangkit dibandingkan orang-orang yang lain. Jadi pasti kalau di dalam ilmu psikologi itu ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Ada tingkatan-tingkatan dari eh, skala rendah ya sampai sedang sampai tinggi dia flourishingnya itu. Nah, orang-orang yang cepat flourishing adalah orang-orang yang cepat bisa bangkit kemudian dia tumbuh gitu. Nah, namun yang perlu disadari juga bahwa eh, sisi kemanusiaan itu juga apa ya? Manusia diciptakan itu tidak seperti malaikat yang semuanya serba positif gitu ya. Rasulullah SAW itu juga bersedih, tapi bersedih itu tidak selalu negatif, ya. Ada sedih yang itu manusiawi ya, sedih yang manusiawi itu yang tidak melampaui batas gitu ya. Ketika Rasulullah juga menghadapi kedukaan ketika istrinya wafat, malah aneh kalau nanti kita tidak sedih ya, ditinggal orang-orang yang tercinta ya. Itu nanti sisi manusiawi kita ini justru tidak serasi ya, namanya afeknya itu tidak serasi. Ada saya terakhir itu punya klien, dia punya masalah selalu dikekang oleh orang tuanya harus masuk ke dokteran dan sebagainya. Akhirnya dia sudah ada tanda-tanda waham ya, waham delusion gitu. Nah, ketika dia ngomong itu dia nggak pernah tidak tersenyum, jadi tidak pernah tidak tertawa dan senyum. Mengapa dia ketika menceritakan bapaknya ya mengekang dia, tapi dia tersenyum, dia tertawa gitu. Nah ini aneh gitu ya, afeknya ini tidak serasi. Jadi ketika orang sedih itu batasi ya, batasi dalam sisi manusia lah ya. Kalau kita marah, marah yang syar'i ya, marah yang syar'i dan ada batasnya juga, jangan sampai kelewatan. Dan ini oleh Ada Rasulullah. nanya ini Bunda, maaf, marah yang syar'i itu yang seperti apa? Iya, marah ketika memang harus marah ya. Misalnya anak-anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama ya. Maka yang kita marahi adalah perbuatan itu. Itu marah secara syar'i, bukan kepada orangnya ya. Anaknya itu tetap anak yang harus dihargai. Yang kita marah itu marahi adalah perbuatannya ya. Banyak juga kemudian Islam ini dilecehkan. Ya, kita harus marah. Nah, Islam dilecehkan. Demo ya untuk menyuarakan kemarahan kita bahwa Islam ini dilecehkan. Tetapi kemudian teratur, terstruktur, ter munazam itu ya tersistematis ya, tidak hanya sekedar buang-buang apa itu lempar-lempar apa gas dan sebagainya yang tidak ada hasilnya ya. Kita melalui saluran-saluran yang baik nanti sehingga ada perubahan-perubahan sistem. Misalnya seperti itu Ibu, ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih nih Bunda. Saya catat betul nih Bunda tadi. Jadi untuk self flourishing itu intinya yang saya tangkap itu harus ada awareness gitu ya, Bunda ya. Betul. Titik Ya, awalnya awareness tentang diri kita, apa yang kita lakukan. betul. Jadi mensyukuri per hari ini mungkin itu yang Betul. jadi langkah awal Betul. gitu ya Bunda ya. Iya. Baik Bunda, insya Allah kita lanjut ke sesi diskusi. Ini sudah ada teman-teman yang sudah mau mengajukan beberapa pertanyaan.
Ya, silakan Teh Nelly. Assalamualaikum Bu, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ya, kabar? barusan saya terlambat. Alhamdulillah baik. Ya, Ya, Ibu. cuma ya mau Siapa mempertanyakan namanya? Ibu Nelly. Oh, Ibu Nelly. Ya, terima Iya, kasih. Nelly tadi kayaknya awal ya datang ya. ya tadi cuman saya di kendaraan tadi sedikit terlambat, Oh tapi saya iya, nggak mengikuti. apa-apa. Ya, satu pertanyaan ya Bu. Dalam kehidupan saya sudah mengalami banyak suatu kekerasan sekali. Dari saya masa kecil sampai saya mengalami pernikahan yang pertama itu sangat kejam, sangat keji gitu yang saya alami. Saya hampir dibunuh beberapa kali, tapi Allah masih menyelamatkan saya. Alhamdulillah, tapi saya nggak melihat ke belakang. Dalam pikiran saya harus maju. Nah, sekarang masalahnya dalam apakah saya normal jika ada sesuatu yang tidak adil, saya itu berprotes, ini tidak bagus gitu. Apakah itu suatu kewajaran apa yang telah saya alami gitu? Ya, protes ya, Bu ya. Maksudnya kalau Protesnya. ada sesuatu hal yang Hmm, tidak adil, misalkan oh ini hmm, tidak adil, atau karena dulu waktu masa perceraian, alhamdulillah sering saya dipanggil namanya asosiasi di sini, nama hmm, bahasa Indonesia apa ya? Ya, asosiasi ya, asosiasi buat wanita-wanita yang korban pemukulan. Kadang-kadang oh, saya dipanggil untuk bantu mereka biar keluar hmm, dari masalah itu. Bagaimana bisa hmm, keluar dari laki-laki yang suka mukul, menipu hmm, atau hmm, 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 nah, hmm. dalam Iya. berbagai hal Bu, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalau ada yang tidak adil di jalan atau ada orang yang berkelakuan tidak baik, seimbang, ya saya langsung berprotes. Kadang-kadang itu Hmm, kata suami bisa membahayakan diri sendiri gitu. Tapi kan saya hmm, menyampaikannya dengan baik gitu. hmm, hmm. Jadi Spontan ya, Bu ya. iya, itu kayak saya tuh sensitif. Kalau nggak ada keadilan kayaknya ya sensitif sekali gitu. Oh ini nggak adil gitu. Jadi Hmm, saya itu kadang-kadang, aduh, bukan menjadi advokat karena saya menjalani kehidupan yang sangat wow keras dari kecil. Terus hmm, dididiknya dengan sesuatu yang keras. hmm, Datang ke sini di negeri yang berbeda kultur, beda hmm, agama, beda lingkungan, beda segalanya gitu. Tapi hmm, ada hal baiknya dari segala pengalaman itu, saya diberkahi mempunyai kekuatan, keberanian, tapi yang menyampaikannya dengan baik. Alhamdulillah. hmm, hmm. Ya, Terima kasih. saran saya apa Ibu selalu mencari masukan ya, mencari masukan apakah ini sudah berlebihan atau belum ya. Karena kadang-kadang kita merasa ini sudah dengan cara yang wajar, tapi kemudian barangkali nanti lingkungan bagaimana melihat reaksi kita itu. Memang Ibu, Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan ya dari diri Ibu itu ternyata kemudian berbeda dengan orang yang tidak pernah mengalami kekerasan ya. Karena Ibu lebih concern ya mungkin ya terhadap ketidakadilan, Ibu lebih concern terhadap eh, kekerasan, konsep-konsep yang timpang, oppression dan sebagainya itu Ibu lebih concern ya, lebih peka lah menghadapi situasi-situasi dibanding orang yang lain yang tidak belum naudzubillah ya tidak mengalaminya. Itu yang harus Ibu syukuri tadi ya, engagement itu nanti Ibu mensyukuri, tenang dulu Bu ketika ada kejadian itu. Jadi orang yang flow ya, yang engagement itu bukan orang yang tidak menyadari apa yang dia lakukan. Tapi ketika Ibu eh, akan melakukan tadi pembelaan terhadap ketidakadilan itu, tenangkan diri Ibu sendiri, renungkan sejenak ya, kemudian tata ulang ya, tata ulang sikap, kata-kata, dan nanti bentuk-bentuk apa yang lebih sistematis yang bisa merubah kondisi ini. Sehingga nanti tidak sekedar
Apa maksud saya tidak sekedar itu spontanitas, tetapi ini kemudian menjadi sesuatu yang lebih terstruktur sehingga nanti ada accomplishment-nya ya, accomplishment-nya itu bisa di hasilnya buah dari protes ibu itu. Bayangkan ketika kemudian sama-sama ibu saat itu protes, kemudian ibu membela yang lemah, tetapi ketika kemudian tadi kata suami ibu, ini membahayakan ibu, nanti yang rugi kan ibu dan masa depan ya. Masa depan karena tidak ada orang yang seperti ibu yang membela mereka. Jadi ibu adalah aset umat gitu ya, Ibu Nelly adalah aset umat ya. Jangan sampai Ibu Nelly melakukan sesuatu yang membahayakan yang umat akan kehilangan ya. Jadi dalam jihad pun, dalam jihad amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak sekedar berani. Ya, jihad itu juga harus dengan perhitungan ya. Rasulullah SAW melakukan jihad itu sangat tertata, sangat sangat by design ya. Tidak by accident, tidak spontan-spontan begitu, tetapi ini tertata sehingga tidak membahayakan. Bahkan 10 tahun ya, 13 tahun di Makkah Rasulullah diamkan itu berhala-berhala, Bu. Ya. Rasulullah bukan berarti Rasulullah tidak pro keadilan, pro tauhid. Tapi ini belum saatnya, baru 8 Hijriah, 8 tahun setelah Rasulullah hijrah baru nanti Mekah itu di apa? Dimenangkan ya. Fatul Makkah namanya itu 8 Hijriah. Nah, itu patung-patung kemudian dirobohkan ya. Tapi ketika dalam kondisi tidak imbang kekuatannya, maka Rasulullah tidak spontanitas, tetapi dakwah ini panjang gitu ya. Janganlah umurnya berkurang karena kita hanya modal berani tetapi kurang perhitungan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Untuk yang selanjutnya ada dari Ibu Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sebenarnya ingin menceritakan pengalaman saya sebagai seorang yang sudah pensiun. Saya dulu waktu masih aktif gitu, saya bekerja di perpustakaan Inalco, dan saya waktu itu merasa bahagia, merasa senang, dan merasa berguna. Demikian juga suami saya senang saya bekerja, bukan cuma tinggal di rumah begitu. Tetapi setelah saya mendengar tausiah-tausiah, mendengar ya sekarang ini banyak lowongan untuk mendengar tausiah, bahwa sebenarnya tempat wanita itu adalah di rumah dan kecuali kalau dibutuhkan. Tapi waktu itu yang saya butuhkan adalah merasa berguna itu, Bunda. Artinya saya merasa berguna dengan kerja saya karena pertama saya bekerja untuk dua negara, pertama negara asal saya dan negara tempat saya. Jadi saya waktu itu bahagia begitu. Tapi sekarang setelah saya dengar tausiah-tausiah bahwa dan waktu itu ya Bunda, karena di sana larang untuk menunjukkan apa tanda-tanda agama. Jadi saya waktu itu terima saja, saya nggak pakai kerudung, nggak pakai apa-apa, ya pokoknya normal-normal saja, Bu ya, Bunda. Dan sekarang ini saya merasa bertanya pada diri saya sendiri, apakah kebutuhan saya itu normal? Karena secara ekonomi saya nggak butuh, karena suami ya hidup sederhana. Dan saya merasa bahwa kebutuhan saya itu tidak normal sekarang ini. Karena ya kalaupun saya di rumah saya juga bisa bekerja sosial misalnya. Tapi waktu itu ya keinginan untuk bekerja sebagai wanita karier lah begitu. Nah, jadi ya saya mikir-mikir bahwa kebutuhan saya itu adalah kebutuhan yang tidak syariah. Dan saya sekarang ini saya agak ada rasa penyesalan gimana baiknya itu ya.
Hmm. Mm-mm. Background ilmu ibu apa? Saya di Indonesia saya asisten farmasi, tapi kemudian saya melanjutkan kuliah di Prancis sampai S2 Anunya apa? Keilmuannya mengenai kebudayaan, bahasa dan manajemen kebudayaan, bahasa kebudayaan dan kebudayaan. Dan bahas. juga saya pernah pernah menulis tentang kebudayaan negeri saya. Dan Hmm. ini juga ini juga mungkin karena pengaruh matrilinear gitu, karena wanita Minangkabau itu didorong untuk tidak tergantung pada suami, kita berdiri sendiri. Dan itu pun saya kira suatu kebutuhan yang tidak syariah, karena wanita ya normal kan kalau tergantung pada suami. Tapi waktu itu saya nggak sudah pensiun dan banyak mendengar tausiah, baru saya merasa mungkin saya waktu itu salah. Walaupun sekarang saya tidak depresi, enggak, saya yakin Allah itu maha pengampun begitu. Tapi ya kadang-kadang ada rasa penyesalan begitu. Bagaimana ya? Ya, 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 ya. Ibu dengan ibu siapa? Ida. Dari Islami. Ida, ya, ya, Ibu Ida. Terima kasih Ibu Ida sharingnya. Masya Allah, jadi Ibu Ida sebenarnya punya potensi ya, yang dulunya sempat diaplikasikan dalam bentuk ini ya, bekerja ya, formal begitu ya Ibu ya. Ya, formal juga, saya juga mengajarkan bahasa Indonesia pada eh, pekerja-pekerja yang mau bekerja di Indonesia. Jadi saya waktu itu memang merasa berguna gitu. Nah, sekarang tidak ada aktivitas yang terkait dengan pekerjaan ini atau ilmu Ibu, Sekarang nggak ada, sekarang saya tidak udah mau ada. pulang ke Indonesia. Iya, Mungkin iya. di Indonesia nanti. Oke, ya. Nah, ada istilah optimum aging ya, optimum aging. Jadi kita itu apa? Umur kita ini kita kita isi dengan sesuatu yang optimum ya. Optimum itu tidak selalu maksimum ya, tapi optimum. Optimal sesuai proper sesuai kondisi situasi keadaan ya. Tuh. Dan sesuai dengan kebutuhan barangkali ya, sesuai kebutuhan. Nah, itu optimal ya. Kadang-kadang bentuk kegiatan itu untuk bisa berguna itu tidak selalu harus yang tadi Ibu. Mengapa Ibu waktu itu bermanfaat? Apakah karena gajinya atau waktu itu Ibu bermanfaat karena kemudian dipuji orang atau Ibu merasa bahagia karena status atau Ya, karena Ibu uh, mandiri tidak tergantung orang lain dalam finansial atau nah itu yang perlu kita renungkan ulang makna bahagianya Ibu saat itu ya. Mengapa saat itu Ibu bahagia? Ya, kemudian sekarang Ibu misalnya tidak mendapatkan itu ya karena sudah tidak bekerja lagi, tidak beraktivitas kembali. Em, apakah tadi ya, kalau tadi riset-riset itu kan yang membuat orang bahagia itu ada yang partner yang baik, ada yang children tadi ya, anak yang soleh, anak yang solihah selalu mendoakan menjadi aset kita, bukan bukan investasi dunia tapi investasi akhirat. Ada yang karena kesehatannya menjadi bahagia, ada yang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kecil prestasi-prestasi atau kondisi-kondisi itu bisa menjadi sarana kita untuk bahagia, Bu. Ya, sekarang kita definisikan apa yang ada di sekitar kita. Eh, Ibu, Ibu mungkin cukup gitu ya secara finansial sehingga tidak harus bekerja. Nah, Ibu kemudian tidak bekerja, tetapi Ibu punya waktu luang kan? Ibu punya waktu luang. Nah, waktu luang ini coba eh, diganti ya. Kalau dalam fisika itu kan energi itu tidak hilang ya, tetapi energi itu hanya diubah ya dalam hukum fisika. Nah, kalau dulu ibu berupa aktivitasnya
ya. Tetapi sebenarnya anugerah dari Allah itu adalah waktu Ibu ya. Allah memberikan kita waktu, kesehatan, pemikiran kita juga masih punya, tetapi ini yang harus dalam bentuk energi baru ya, energi yang diubah menjadi energi yang berbeda karena tuntutan misalnya ini di Perancis, di Paris, kondisinya tidak memungkinkan, maka waktu kita punya ide apa itu bisa diganti lagi dengan energi untuk menghasilkan satu aktivitas lain yang lebih proper untuk kondisi kita saat ini ya. Maka itu namanya flexibility ya. Flexibility itu yang namanya kepribadian yang fleksibel itu nggak statis dari dulu kalau begini ya nanti terus saya harus begini ya, tidak begitu. Tapi punya flexibility. Makna personality sebenarnya kepribadian manusia itu sebenarnya yang sehat itu kepribadian yang fleksibel, bukan yang statis ya. Fleksibel, dia bisa beradaptasi dengan tuntutan yang berbeda. Dia mungkin lingkungan yang menyesuaikan dengan dirinya, mungkin saya yang harus menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi namanya adaptasi itu bukan orang lain yang harus menyesuaikan kita, tetapi kadang kita yang harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Nah, flexibility itulah yang nanti perlu kita bentuk ya dalam energi Ibu Ida, apa yang bisa Ibu lakukan dan itu maknain. Bermakna itu penting ya, Ibu merasa bermakna. Kalau Ibu tidak merasa bermakna, nanti Ibu hilang tadi engagement-nya terhadap aktivitas itu. Ibu yang melakukan aktivitas tapi merasa tidak memaknai, merasa tidak ada manfaatnya atau gunanya ya. Hatta itu sekedar mencabut rumput, hatta itu sekedar beres-beres taman ya. Hatta itu sekedar bersih-bersih lingkungan di sekitar. Tapi dengan pekerjaan kita itu orang lain bisa senang. Orang lain bisa bagi, Bu Ida nih rumahnya rapi, Bu Ida nih bunganya bagus-bagus ya. Orang lain bahagia ya karena apa yang kita lakukan. Itu dalam Islam itu Allah itu tidak melihat di ujungnya, tetapi Allah itu melihat bagaimana proses kita berusaha itu ya, yang itu energi itu yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kan apalagi kita baca basmalah setiap mau melakukan aktivitas-aktivitas, mau masak, mau apa-apa itu semua kita letakkan dalam koridor ibadah kepada Allah. Insya Allah itu maka dalam Islam jihad ya tadi ya. Jihad itu sangat luas. Jihad mungkin bil lisan, jihad bil amal, jihad dengan mal, dengan harta ya. Jihad dengan pena kalau Ibu bisa menulis ya. Nanti kalau saya ngomong begini ya paling berapa orang. Tapi kalau nanti saya menulis, tulisan saya bisa dibaca oleh orang dari zaman ke zaman. Misalnya ya, itu yang saya belum bisa lakukan. Ya, banyak menulis misalnya ide-ide kita dan itu dibaca oleh orang lintas zaman ya. Nah, itu ibadah, bagian dari ibadah. Insya Allah itulah yang akan dinilai sebagai amal-amal kita yang nanti kita jadikan tiket kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apa itu normal antara penyesalan karena telah berkarya ya bukan tanpa mempedulikan agama tapi ya melanggar agama ada penyesalan apa itu aja. Ada rasa Maaf, penyesalan. agak kurang jelas, Ibu, maaf. Apakah adanya rasa penyesalan karena bekerja, berkarier untuk sesuatu, tapi dengan melanggar perintah agama begitu? Oh ya. Tidak berhitung segala itu. Apakah Nggih. itu rasa penyesalan itu normal gitu? Oh ya ya ya. Penyesalan artinya ada penyesalan yang baik ya Bu ya. Ibu menyesal karena pernah melanggar gitu kan tidak pakai jilbab ya.
itu menandakan kita punya iman ya. Ibu itu punya iman sehingga ibu menyesal ya. Tetapi dengan istighfar, insya Allah ya, istighfar kemudian dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Jangan terus dalam penyesalan karena penyesalan itu energi yang kemudian akan menguras kita nantinya ya. Tapi ya penyesalan dan kita antara khauf dan roja itu seimbang. Antara kita optimis Allah akan mengampuni apa yang kita lakukan sebelumnya dengan kita tadi menyesal itu harus seimbang ya Bu ya. Ibu menyesal tetapi juga ibu adu seroja bahwa ini Allah akan mengampuni saya. Mungkin ini sekedar fase saya nanti akan menjadi orang yang lebih baik ya. Jadi kita syukuri. Maka kejadian-kejadian sebelumnya itu ada istilah letting go ya Bu ya. Jangan disimpan terus dalam memori karena dia bisa mengganggu ya. Jadi letting go dan ucapan terima kasih saya telah punya pengalaman-pengalaman begini begitu yang negatif. Insya Allah pengalaman negatif itu bermanfaat ketika lewat dalam kehidupan saya. Sekarang kamu pergi ya, dan kamu telah memberi manfaat kepada saya. Saat ini saya bisa begini juga karena masa lalu saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Sekarang kamu tidak harus ada dalam diri saya terus-menerus yang nanti saya bisa menjadi terganggu. Emosi saya, kepribadian saya jadi terhambat dan sebagainya ya. Kita pasrahkan Allah. Let it go gitu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sangat menarik sekali ya pengalaman dari ini, Masya Allah, ini jadi sebagai cerminan bagi kami-kami yang masih muda gitu. Masih muda, ngaku-ngaku masih muda, Masya Allah. 18 tahun. Ya, ini bagi saya pribadi juga jadi polemik gitu ya, karena di satu sisi wanita itu betul secara syariat itu adalah di rumah gitu mengurus suami dan anak-anak gitu ya. Tapi di sisi lain bahwa Allah itu secara sunatullah memang memberikan bakat kita untuk digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat gitu ya Bunda ya. Itu kadang jadi polemik juga gitu. Ini harusnya gimana gitu. Apakah berusaha untuk adil gitu. Adil artinya memposisikan potensi kita itu pada tempatnya itu bisa menjadi solusi, Bunda. Misal kalau memang kita rasa memang anak-anak sedang porsinya memerlukan kita di rumah, berarti itu menandakan memang kita pada saat itu adalah tugasnya di rumah, tapi ketika anak-anak sudah beranjak dewasa dan tidak tidak memerlukan kita secara intensif, itu adalah waktunya kita bisa berkontribusi secara sosial di sekeliling kita gitu. Gimana kalau dari sisi psikologi, Bunda? Silakan. Nah, itu tadi strategi ya Bu, strategi manajemen waktu. Bagaimana kita mengoptimalkan waktu ketika anak masih kecil ya prioritasnya yang anak ya. Ketika anak sudah mulai bisa mandiri, maka sedikit waktu kita ada waktu luang. Maka kemudian waktu kita ini kita isi dengan hal-hal yang lain gitu ya. Seperti Ibu sekarang ini kan. Sekarang ini waktunya Ibu karena anak sekolah, maka Ibu bisa memanfaatkan waktu yang ada mungkin bisa berbasis usia anak atau berbasis kesempatan yang Allah berikan begitu ya, pandai-pandai saja kita mengisi itu ya, tidak memecah atau tidak kemudian memilah-milah begitu ya, tetapi mungkin ketika anak besar juga bisa loh mereka itu butuh kita banget gitu ya, malah mungkin saat-saat remaja yang dia lagi sedang perlu kita gitu, yang waktu kecil mungkin dia lebih mudah tapi nanti ternyata ada tantangan-tantangan Allah di fase-fase berikutnya. Jadi tidak bisa diukur dengan waktu juga, tetapi kita bisa melihat apa yang dibutuhkan, maka kita berusaha untuk proper tadi ya, melakukan sesuatu sesuai dengan
yang tepat ya. Nah, ini butuh furkon, butuh support juga dari orang lain. Kira-kira apa ya yang dibutuhkan oleh sekitar saya? Ya gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah Allah akan menilai semua yang kita lakukan, baik itu aktivitas-aktivitas luar rumah, dalam rumah itu tidak kita kotak-kotakkan gitu ya. Jadi sama nilainya ketika itu dalam koridor kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang beraktivitas di luar tapi juga tidak untuk ibadah kepada Allah, malah menjauhkan dari Allah, maka itu tidak ada gunanya. Banyak juga aktivitas di dalam rumah tetapi juga tidak untuk ibadah kepada Allah, maka itu juga sia-sia. Jadi dimanapun, kapanpun, dalam bentuk aktivitas apapun, maka kita jangan lupa niat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda pencerahannya. Sekarang ada lagi pertanyaan dari Uni Deni. Silakan Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya selain dari Arauda, saya dari PKIM Prancis. Oh iya, PCIM. Oke. Ya, oke. Ini saya lebih tertarik ke kayaknya di slide 12 deh, 12 atau 10. Ini tentang Kubler-Ross Grief Circle. Nggih. Jadi itu kan ada denial, ada anger, depression, bargaining, lalu acceptance. Jadi saya pengen tahu nih Bunda lebih jauh karena tadi belum dijelaskan. Kadang-kadang kan kita nggak sadar ya kita tuh berada di mana nih sebenarnya. Tahu-tahu kita udah depresi aja gitu. Jangan-jangan sebenarnya kita di awal sudah di sisi denial, tapi kita nggak ngeh gitu Bunda. Jadi saya pikir ini salah satu grafik yang sangat menarik yang kita semua, terutama perempuan harus sadar. Ya kan, kita ini ada di mana gitu. Karena seringkali kita terlambat tahu gitu. Gimana tuh pandangan Bunda? Mohon penjelasannya untuk circle yang ini. Iya. Makasih. Iya. Namanya siapa? Deni. Denny. Ya, Ibu Deni. Ya. Baik Bu Denny, kita harus sadar diri ya. Bisa ngukur nih kita ini sebenarnya langkah kita ini eh denial, depression, atau sudah acceptance, atau nanti habis acceptance denial lagi gitu ya. Naik turun ya. Ya mungkin, sangat mungkin juga ya manusia itu al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun gitu kan. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau habis raudhah nanti acceptance ya kan. Habis pengajian PCIM acceptance ya. Nanti ini pengajiannya bulanan ya. Betul Bunda. Ya. Nanti seminggu kemudian udah lupa itu ya. Jadi protes-protes lagi. Itulah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Maka tadi yang di bawah itu adalah support ya, lingkungan ya. Lingkungan-lingkungan yang mendukung kita untuk cepat bangkit ketika kita menghadapi satu kondisi grief ya, atau kedukaan atau masalah stresor gitu tuh, kita lebih cepat untuk bangkit. Energi kita untuk sampai depression dan sebagainya itu udah nggak ada gitu ya, karena kita mendapatkan support dari informasi yang dan sebagainya. Maka bagus tadi idenya, kita harus punya kesadaran ya, karena kadang-kadang orang itu nggak ngerti kenapa sih Bunda marah-marah, diproteskan sama anaknya, ya nggak tahu. Bunda nggak tahu kenapa Bunda juga marah-marah itu ya. Jadi malah nggak ngerti dirinya sendiri ya. Suami juga bingung ini kenapa sih marah-marah gitu ya. Nah, ini karena tidak aware ya, tidak punya kesadaran diri. Maka tadi yang pertama, kalau di dalam Islam itu tazkiyah, tazkiyah yang terus-menerus atau membersihkan ya hati kita ini, apa itu ya, di dalam hati kita ini kan ada banyak keinginan ya. Keinginan dan kebutuhan itu beda ya. Keinginannya banyak ya, padahal sebenarnya itu kebutuhannya tidak sebanyak itu. Nah, kebanyakan
keinginan ya wanting, termasuk kita itu wantingnya ya kita kan harus dicintai. Mengapa harus menuntut orang dicintai? Ya terserah dia dong mau mencintai saya atau enggak gitu kan. Nah, wanting terhadap apa ya, sesuatu itu kita harapkan dari orang lain, bukan dari diri kita. Kalau kita ini memberikan sesuatu kepada orang lain, maka nanti itu ganjarannya itu kita harapkan saja dari Allah. Kita tidak perlu mengharapkan imbalan manusia, ya. Kita imbalannya dari Allah saja, ya. Meskipun kita sudah berbuat baik, kok orang lain tidak memberikan penghargaan dan sebagainya, ya. Itulah yang membuat kita sering depresi, ya. Karena cuaca kita tergantung hujan, ya. Hati kita tergantung cuaca, begitu ya, Bu siapa? Jenny ya tadi ya. Hati kita tergantung cuaca, bukan kita lah yang mengelola hati kita. Kita mau senang, kita mau sedih ya, mau denial, depression dan seterusnya itu kita yang bisa mengatur diri kita ya dengan tazkiyah yang terus-menerus terhadap wanting yang tidak perlu itu. Jadi bagaimana cara mentazkiyah hati kita? Ya kita sholat malam, ibadah sunnah ya, kita puasa, kita membaca Al-Quran ya, dan sebagainya ya. Mentadaburinya itu akan menghilangkan wanting kita terhadap dunia yang serba tidak akan puas-puasnya begitu. Gitu ya. Jadi nanti kita tidak akan punya harapan-harapan yang berlebihan, tapi justru kita yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau bisa kita ini yang menentukan cuaca orang lain ya. Bagaimana ya biar pengajiannya Raudhah ini semarak, seneng gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan ya? Nggak mau protes ya. Kalau pengajian Raudhah, kalau PCIM nanti begini begitu nggak usah, nggak mau terlibat gitu ya. Nah kita justru ini ya dimotivasi oleh keinginan-keinginan kita yang sifatnya itu apa ya mencari kesenangan saja. Kalau bisa kitalah yang mengatur diri kita sendiri. Begitu, Ibu. Sudah cukup. Kurang Bu. Kasih. Masih ada yang mau dikembangkan, Uni? Ini jelaskan apa sih trigger-trigger seperti apa sih Bu ketika kita tidak menyadari kita tuh berada di level mana gitu Bu. Karena ada tuh sekarang bukan motivator ya, namanya ada di Instagram Bu Hanifah atau apa gitu. Dia bilang begini Bu, sebenarnya kita tidak bisa menjudge bahwa kondisi mental seseorang atau perempuan itu dengan keimanan. Bukan berarti dia tidak beriman loh, dia kemudian mengalami sesuatu gitu. Yang namanya perempuan istilahnya nih dicuekin sedikit aja, dia rajin sholat tapi dia dicuekin suami aja di rumah, itu bisa loh membuat perempuan berada di mental health tadi gitu. Jadi maksud saya tadi Bu, dari circle tadi, kapan ya kita bisa mengidentifikasi sebenarnya saya itu berada di denial gitu loh. Trigger-trigger apa saja yang harusnya kita aware gitu tadi maksudnya. Makasih ya. Ya, kapan kita bisa menyadari itu kan berarti kita bisa melakukan assessment ya, self assessment ya Bu ya terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau kita ini ibaratnya kita ini punya penggaris ya. Ya, penggarisnya ini sudah tidak cocok lagi untuk mengukur ya. Tapi kemudian kita gunakan untuk mengukur. Maka yang diperbaiki mana? Kan penggarisnya dulu ya Bu ya. Maka supaya kita bisa melihat atau melakukan assessment, biasanya itu yang mengukur itu hati kita, ya kolbu kita. Kolbu kita inilah yang bisa mengukur kita ini berada di
sama-sama kejadiannya adalah kehilangan dompet, katakanlah Bu. Tapi mengapa ada orang yang alhamdulillah bisa ngomong begitu ya, tapi ada juga yang kemudian dia marah-marah gitu ya. Sama-sama triggernya sama. Tapi mengapa ada orang itu yang bisa melihat kejadian itu sebagai sesuatu yang positif, tetapi ada orang lain yang bisa hanya melihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Maka tadi ya, kalau di dalam psikologi positif, ilmu yang saya pelajari, dalam setiap kejadian negatif itu selalu ada hal yang positif, gitu ya Bu ya. Nah itulah yang kemudian orang itu tidak kemudian mengukurnya selalu negatif saja gitu. Nah itu apa namanya, seringkali orang tidak sadar. Seperti yang saya lakukan dalam riset saya terhadap 300-an lebih ya subjek itu, ketika mereka gempa di Indonesia, di Bantul saat itu ketika tidak kami tanyakan, kami tim riset itu menanyakan apa hikmah dari kejadian ini, gitu mereka tidak sadar bahwa gempa itu membuat mereka punya rumah yang lebih kokoh. Gempa itu membuat anaknya menjadi lebih, karena mereka cacat ya. Kebetulan penelitian saya itu 372 itu orang cacat. Dia merasa setelah saya catat, anak saya sekarang lebih bersyukur gitu ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu dari negatifnya terus, maka kita tidak akan pernah bisa melihat langsung tembak tadi ya Bu ya, orang yang langsung bisa bargaining ya, kemudian baru mencapai acceptance ya. Dia selalu akan berkutat pada yang depression, yang denial, yang marah tadi ya. Yang anger, dia akan berkutatnya di situ. Dia tidak akan berada dalam grafik yang perenungan, bargaining, sehingga dia acceptance dan flourish. Gitu ya. Karena itu seperti apa grafik yang bolak-balik gitu, bisa bolak-balik. Begitu Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya. Alhamdulillah. Ini memang menarik ya tadi yang grief cycle ini. Ini kalau misalnya saya aplikasikan ke kejadian yang baru terjadi tadi pagi, Bunda ya. Sepertinya ini proses di grafik ini sudah saya alami langsung gitu dalam rentang waktu sekian jam gitu. Memang awalnya ada denial gitu. Jadi mungkin ini ceritanya receh tapi hanya sebagai aplikasi ke grafik ini aja gitu ya, Bunda ya. Jadi anak saya itu yang paling kecil kemarin ada kecelakaan pipis di celana gitu kan. Nah, jadi saya ada proses denial tuh karena saya merasa anak saya udah pinter kok ke toilet gitu, kok bisa pipis, kok bisa ada kecelakaan gitu. Nah terus sampai rumah itu seharian dia nggak mau ke toilet gitu, jadi kayak saya ini anak kenapa ya kok tiba-tiba nahan pipis, nggak mau ke toilet lagi gitu, sampai tadi pagi pun nggak berhasil gitu ke toilet. Akhirnya saya ada kemarahan gitu karena masuk ke cycle kedua gitu ya. Karena saya pernah melihat gurunya itu memarahi anak yang melakukan kecelakaan pipis di celana gitu dengan cara menyeret anaknya, membentak-bentak gitu. Jadi pada saat itu gurunya itu nggak melihat kalau saya ada di situ gitu, dikiranya saya udah pergi gitu karena sudah memang jam tutup sekolah waktu itu. Jadi saya ada kemarahan dan suuzon gitu. Ini jangan-jangan anak saya kemarin dimarahin, akhirnya dia trauma dan nggak mau pipis di walaupun di toilet pun dia nggak mau gitu. Nah, jadi saya mencoba mengkomunikasikan hal ini kepada gurunya tadi pagi. Saya bertanya kemarin bagaimana. Tapi karena waktu sekolahnya sudah tutup pintu, akhirnya message-nya nggak terdeliver gitu. Dan akhirnya saya overwhelmed gitu ya, Bunda. Nah, masuk ke siklus depresi. Akhirnya saya jalan ke rumah itu dalam kondisi nangis gitu. Saya ada kekhawatiran, aduh nanti kalau anak saya melakukan kesalahan lagi di sekolah,
nanti dimarahin lagi gitu. Nanti trauma saya khawatir ada trauma tertentu gitu. Nah, kemudian sampai di rumah saya berusaha bargaining ini ke siklus berikutnya gitu. Saya ceritakan ke suami saya begini. Seperti kebanyakan laki-laki pada umumnya kan, kamu overthinking, terlalu banyak khawatir gitu. Tapi akhirnya waktu itu tadi pagi itu saya merasa ada pertolongan Allah gitu. Fokus saya itu di switch ke hal lain sama Allah. Jadi kacamata saya itu entah di mana jadi yang asalnya ada di sini tuh tiba-tiba menghilang aja. Dan 20 menit mencari kacamata tuh nggak ketemu gitu. Tapi itu saya merasa itu sebagai pertolongan dari Allah gitu ya, supaya jangan fokus di situ gitu, mencari celah waktu untuk meresap apa yang terjadi, cooling down untuk emosi, dan akhirnya mencapai ke siklus yang terakhir tadi, yang acceptance. Oh okay, this is just another bad day, it will be pass anyway gitu. Mungkin itu ya, intinya yang saya tangkap itu mungkin tidak ada perlunya ruang untuk tafakur itu ya, Bunda ya. Jadi meresapkan apa yang terjadi tanpa menjadi reaktif gitu. Bagaimana ini kalau misalnya dari segi psikologi, Bunda? Sebetulnya agar semua siklus ini dapat terjalani dalam waktu relatif singkat itu ada trik-triknya nggak sih, Bunda? Terima kasih Bu Yen. Memang ini ya, kadang-kadang tadi ya, ada orang itu yang cepat bisa kemudian menemukan ini ya, sampai bargaining, merenungkan sampai kemudian bisa mengambil hikmah gitu ya. Dan ada orang yang itu butuh waktu lama ya untuk merenungkan ya. Ya kembali itu memang manajemen ya, maka ada namanya pelatihan regulasi emosi ya. Kalau yang ringan-ringan itu adalah kita merelaksasi diri kita sendiri, karena mind and body itu kan sangat terhubung ya. Kalau ibu panik gitu ya, maka kemudian muncul namanya kortisol ya, hormon-hormon stres gitu, itu akan dipicu oleh hipotalamus, kemudian memicu seluruh sistem di dalam tubuh kita ya. Kortisol itu bisa kemudian memacu detak jantung, kemudian juga pembuluh darah, pencernaan dan sebagainya, itu karena hormon-hormon yang dimunculkan ketika seseorang terus-menerus dalam kondisi stres tadi ya. Nah, itu yang kemudian treknya itu kita merelaksasikan. Stres itu jangan sampai menguasai kita. Kita tenang dulu. Kita menenangkan diri dulu. Maka kalau dalam Islam, kalau kamu marah, wudhu ya. Nanti belum ada ini, nanti sholat dan seterusnya ya. Kalau ini juga berubah posisi. Kalau sedang marah, jangan posisi itu, harus berganti lagi posisi gitu ya. Karena itu nanti akan merubah sistem mekanisme relationship antara mind and body dari fisik maupun psikologis itu. Dia itu akan sangat selalu terhubung. Maka tadi salah satunya dengan relaksasi ya, relaksasi, pernafasan, bisa tarik nafas ya. Intinya kita tenang ya, karena nanti dalam kondisi kita panik itu hormon-hormon stresnya itu yang menguasai kita gitu. Relaksasi ini bisa kita lakukan kapanpun, ketika menunggu anak, kok nggak selesai-selesai, menunggu suami, nah kita relaksasi dulu, tenangkan kita dulu, fisik kita tenangkan dulu, nanti hati kita juga akan tenang gitu ya. Nah itu mungkin tahap-tahap awal ya Bu ya, tapi juga bisa dengan kalau si Beck itu, teorinya Beck itu, cara berpikir kita yang dirubah. Kalau tadi mungkin irrational thinking, maka dijadikan rational thinking ya. Irrational thinking itu selalu kita itu menginginkan serba beres,
selalu menginginkan anak itu tidak pernah ngumpul selamanya. Ya, anak itu ya kadang ngumpul, kadang enggak. Ya, itu wajar ya. Jangan mengharap kok 100%, ya 95% itu coba dihargai. Kita ini kan kadang sangat detail terhadap negatifnya anak ya. Tapi yang positif-positifnya anak yang banyak itu kok lewat ya dari perhitungan kita. Bahwa anak tadi sudah ini, sudah itu, suka bantu ibu, suka bantu adik. Banyak sekali loh positifnya anak kita itu. Tapi satu saja dari negatifnya anak itu dunia mau runtuh ya. Itu berarti kita ini tidak imbang dalam melihat potensi-potensi anak. Itu yang menyebabkan konsep diri anak jadi negatif. Karena kesalahan satu itu sepertinya anak itu ditimpa cap bahwa dia anak yang bikin ulah ya begitu ya. Itu negatif untuk anak. Nanti anak harus diberikan sesuatu reward atau konsep diri yang positif dengan pengakuan-pengakuan hal-hal yang kecil ya. Anak saya pernah itu dikasih hadiah karena makan cepat, Bu, bukan karena prestasi matematikanya tinggi ya, tapi karena di sekolah kan ada makan ya, dia itu makannya cepat habis. Dan itu dikasih hadiah apa itu eh, kotak hadiah gitu dipanggil di depan. Mas Muhammad Halilur Rahman, hadiahnya karena kalau makan tuh kamu habis cepet selesai gitu ya. Jadi dia bangga bukan hanya yang matematika, yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bukan hanya itu ya. Itu kadang-kadang perlu dihargai prestasi-prestasi anak yang lain. Demikian Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya, Sebetulnya kalau mohon maaf ketakutan saya ini kalau lebih, di Jogja sudah jam 6.15 saya belum sholat apa? sudah masuk maghrib ya, Masya Allah. Ya, Kenapa? Iya, kalau begitu kita sudahi saja. Nanti kalau ada apa namanya pertanyaan menyusul, mungkin kami boleh, bisa japri ya, Bunda ya. boleh, Baik, boleh. Bunda sedikit Silakan. saja sebagai penutup, kesimpulan sedikit saja dan ditutup dengan doa bersama, insya Allah. Silakan Bunda. Ya, Masya Allah. Ya. Saya yang harus berterima kasih dan mendapatkan banyak hal dari ibu-ibu sekalian, kisah-kisah kasus-kasusnya tadi. Intinya bahwa kita ini dalam berislam itu bisa saling mensupport satu sama lain ya. Karena untuk orang tumbuh itu dia butuh penguat ya, butuh penguat-penguat, dan majelis-majelis seperti ini adalah bisa menjadi support ya untuk orang itu bisa cepat pulih kembali, recovery ya. Ketika sedang turun, recovery lagi. Jadi inilah cara-cara kita untuk tumbuh selain kita sendiri meningkatkan diri, kemampuan soft skill kita tingkatkan terus-menerus, juga social support itu ya. Semoga PCIM maupun Rodoh ini bisa menjadi social support untuk membuat para anggota, para warga negara Indonesia di Paris, Perancis ini bisa menjadi perempuan-perempuan tangguh yang terus bertumbuh, baik di rumah, di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun mereka berada. Demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.